Belajar atau pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. Tidak semua kita terima melalui belajar, kita juga mewarisi beberapa kemampuan dari sejak lahir, seperti menelan makanan, berteriak atau berkedip saat silau. Ada pandangan tentang pendekatan untuk belajar, di antaranya yaitu kognitif dan behavioral. Behaviorisme atau behavioristik adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan bisa dilihat secara langsung seperti anak membuat poster, guru tersenyum pada murid, murid mengganggu murid lain, dan sebagainya. Pengkondisian klasik dan operan adalah dua pandangan terhadap behavioral. Kedua pandangan ini menekankan pada pembelajaran asosiatif yang terdiri dari pembelajaran bahwa dua kejadian saling terkait. Misalnya, murid mengasosiasikan atau mengaitkan kejadian yang menyenangkan dengan pembelajaran atau sekolah karena guru tersenyum saat murid mengajukan pertanyaan. Teori SR merupakan suatu singkatan dari teori stimulus dan respon. Teori ini merupakan perubahan tingkah laku yang bisa diamati, diukur, dan dinilai secara konkret karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Terdapat dua jenis stimulus dan dua jenis respon yang harus dipahami, yaitu yang pertama ada conditioned stimulus atau stimulus terkondisi, yang kedua ada unconditioned stimulus atau stimulus tidak terkondisi, yang ketiga ada conditioned respon atau respon terkondisi, dan yang terakhir ada unconditioned respon atau respon tidak terkondisi. Dalam teori ini ada yang namanya pengkondisian klasik atau classical conditioning yang dinyatakan oleh Ivan Pavlov yang berasal dari Rusia. Pavlov ini tertarik dengan bagaimana tubuh mencerna makanan. Dia mencoba bereksperimen kepada anjing, bel, dan makanan. Bel sebagai stimulus netral dan makanan sebagai stimulus tidak terkondisi. Pada percobaan pertama, yaitu pada anjing dan bel, yang memberikan hasil reaksi, yaitu anjing tidak mengeluarkan air liur. Pada percobaan kedua, yaitu pada anjing dan makanan, yang memberikan hasil reaksi, yaitu anjing mengeluarkan air liur atau yang dinamakan respon tidak terkondisi. Pada percobaan ketiga, yaitu pada anjing, bel, dan makanan yang dilakukan secara berulang kali dan memberikan hasil reaksi, yaitu berupa anjing mengeluarkan air liur. Pada percobaan terakhir ini, yang dimana sudah dilakukan percobaan berulang kali oleh Pavlov, sehingga ia hanya menguji pada anjing dan bel, yang dimana bel yang awalnya stimulus netral menjadi stimulus terkondisi, yang memberikan hasil reaksi yaitu anjing mengeluarkan air liur yang dinamakan respon terkondisi. Hal ini juga berlaku pada manusia. Ada 3 tokoh behavioristik yang memiliki pandangan unik terkait proses pembelajaran. Yang pertama ada John Buck Watson, seorang pemikir yang memandang belajar sebagai interaksi antara stimulus dan respon yang dapat diamati, dengan penekanan pada pengaruh lingkungan dalam membentuk tingkah laku. Selanjutnya ada Edwin Ragatri, seorang tokoh behavioristik lainnya, menyoroti pentingnya latihan berulang untuk memperkuat hubungan sementara antara stimulus dan respon. Guthrie memahami bahwa variasi stimulus yang terkait dengan respon merupakan kunci untuk memastikan hubungan tersebut tetap kuat dan stabil. Yang terakhir ada Bruce Frederick Skinner yang dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh dalam bidang ini. Skinner mengemukakan bahwa stimulus yang diberikan akan memberikan respon dan respon tersebut akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Bagi Skinner, pemahaman hubungan antara stimulus, respon, dan konsekuensi menjadi kunci untuk memahami perilaku peserta didik. Dengan demikian, ketiga tokoh ini secara kolektif menekankan pentingnya observasi terhadap tingkah laku yang dapat diamati, pengulangan latihan untuk memperkuat hubungan, dan pemahaman konsekuensi dari respon dalam konteks pembelajaran. Semua ini merupakan aspek penting dalam perspektif behavioristik.